sebuah masa. Jauh sebelum peradaban Mesir kuno membangun piramida megah mereka. Jauh sebelum bangsa Yunani menuliskan lembaran filsafat pertama mereka. Sebuah masa ketika peta dunia tidak seperti yang Anda lihat hari ini. Di wilayah yang kini kita sebut sebagai Asia Tenggara, pernah berdiri sebuah daratan raksasa yang sangat subur, hijau, dan masif. Dunia geologi mengenal semenanjung raksasa ini dengan nama Sundaland, sebuah daratan luas yang menyatukan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga semenanjung Malaya menjadi satu daratan utuh tanpa sekat lautan. Daratan ini adalah surga tropis masa purba. Di mana aliran sungai-sungai raksasa membelah lembah hijau yang dipenuhi kelimpahan flora dan fauna. Disinilah, puluhan ribu tahun yang lalu, dipercayai berdiri sebuah peradaban manusia yang sangat maju. Bangsa pelaut ulung yang menguasai kearifan spiritual yang tinggi dan jaringan transportasi laut melampaui zamannya. Tanah ini melimpah akan emas murni, rempah-rempah berharga, dan kedamaian luhur yang tiada tandingannya di permukaan bumi. Namun, dalam sekejap mata sejarah, kedamaian surga tropis ini runtuh diterjang bencana katastrofi global yang mengerikan. Kiamat zaman es mulai merayap tanpa ampun. Gumpalan es di ujung kutub bumi mencair secara akibat letusan gunung berapi purba beruntur, memicu naiknya permukaan laut secara ekstrem dan tak terhenti. Air laut naik dengan sangat cepat, menelan lembah-lembah subur yang padat penduduk, menenggelamkan kota-kota megah dengan arsitektur batu, dan memaksa jutaan manusianya berlarian menyelamatkan diri ke puncak perbukitan tinggi yang kini menjadi pulau-pulau di Nusantara. Peradaban agung itu seketika lenyap tanpa bekas, menyisakan trauma mendalam yang membeku di dasar samudera kita selama ribuan tahun. Ketika video ini dimulai, kita akan menembus kabut tebal zaman es, turun ke dasar Laut Jawa yang sunyi, untuk membongkar misteri terbesar yang sengaja disembunyikan dari buku sejarah sekolah Anda. Apakah Nusantara adalah tanah Atlantis yang hilang? Sebuah peradaban luhur prasejarah yang jejak emasnya kini tertidur lelap dalam kegelapan abadi bawah laut kita. Untuk mengungkap kebenaran di balik tenggelamnya Sundaland, kita harus memutar jarum waktu geologi ke masa sekitar 20.000 tahun yang lalu, di puncak zaman es terakhir. Pada masa itu, permukaan air laut global berada 120 meter lebih rendah daripada kondisi hari ini, menyisakan daratan Sundaland yang luasnya setara dengan 2 kali lipat benua Eropa. Namun, malapetaka global yang dikenal sebagai pencairan es maksimum mulai merayap tanpa ampun. Para ahli paleoklimatologi dunia menemukan bukti bahwa proses tenggelamnya Sundaland tidak terjadi secara lambat dan damai. Sebaliknya, daratan raksasa ini hancur diterjang oleh 3 fase banjir besar katastrof yang sangat dahsyat, yang dipicu oleh mencairnya gumpalan es kutub secara mendadak akibat letusan gunung berapi purba runtuh. Fase pertama terjadi sekitar 14.000 tahun yang lalu, menenggelamkan wilayah dataran rendah Laut Cina Selatan. Fase kedua menyusul sekitar 11.500 tahun yang lalu, memisahkan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan fase ketiga, kiamat final, terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu, menciptakan Selat Sunda dan Selat Malaka seperti yang kita kenal sekarang.
Dalam hitungan minggu, hutan-hutan subur yang dipenuhi flora dan fauna tropis berubah menjadi kuburan bawah air yang dingin. Gelombang tsunami raksasa setinggi puluhan meter menghantam pesisir, mengakibatkan seluruh infrastruktur peradaban manusia purba yang ada di sana. Menyisakan teka-teki geofisika yang menantang batas-batas nalar ilmuwan modern hari ini. Selama berabad-abad, kisah tentang Atlantis, benua legendaris yang tenggelam dalam satu hari satu malam, hanya dianggap sebagai dongeng fiksi karangan filsuf Yunani, Plato, pada abad keempat sebelum Masehi. Namun, segalanya terguncang hebat ketika seorang ahli geofisika dan fisika nuklir terkemuka asal Brasil, Profesor Arício Santos, mempublikasikan hasil risetnya yang berjalan selama 30 tahun. Profesor Santos mengajukan sebuah teori radikal yang memicu perdebatan ilmiah global yang sangat ramai. Atlantis yang hilang tidak pernah berada di Samudra Atlantik, melainkan berada di Sundaland, wilayah Nusantara kita hari ini. Santos membedah secara rinci puluhan kecocokan geografi antara deskripsi Plato tentang Atlantis dengan kondisi alam Nusantara purba. Plato menulis bahwa Atlantis adalah negeri tropis yang memiliki dua musim yang seimbang, dikelilingi oleh jajaran gunung berapi aktif yang sangat subur, kaya akan kandungan logam mulia seperti emas dan tembaga, serta memiliki jaringan kanal air yang sangat jenius untuk transportasi laut. Semua deskripsi fisik tersebut tidak cocok dengan wilayah Mediterania ataupun Eropa, namun 100% akurat menggambarkan wilayah Indonesia. Teori radikal ini juga didukung oleh temuan para arkeolog bawah laut yang mendeteksi adanya anomali struktur geometri mirip bangunan buatan manusia yang terkubur di bawah lumpur tebal Laut Jawa dan Selat Karimata. Sebuah bukti sains yang membisikkan kenyataan bahwa di bawah hamparan air laut kita pernah berdiri tahta peradaban tercerdas di permukaan bumi. Seiring runtuhnya peradaban luhur Sundaland ke dasar samudera, trauma spiritual dari bencana kiamat air tersebut tidak pernah benar-benar lenyap dari ingatan kolektif masyarakat Nusantara. Trauma purba ini melebur menjadi varios mitos lokal dan keyakinan spiritual yang sangat pekat di sepanjang pesisir Indonesia. Di tanah Jawa, legenda tentang penguasa Laut Selatan, di Roro Kidul, dan kerajaan gaib bawah lautnya dipercaya oleh para sesepuh mistis sebagai manifestasi spiritual dari memori kuno tentang kota-kota emas Sundaland yang kini tenggelam di bawah air kelam. Suku-suku pedalaman di Nusantara, mulai dari suku Dayak di Kalimantan hingga suku Baduy di Banten, juga memiliki kisah adat turun-temurun tentang banjir besar purba yang menghancurkan peradaban leluhur mereka yang sombong. Sebuah cerita yang memiliki kesamaan struktur dengan kisah air bah Nabi Nuh. Para peneliti spiritual bahkan meyakini bahwa wilayah-wilayah perairan dangkal di Laut Jawa memiliki getaran energi supranatural yang sangat berat. Di waktu-waktu tertentu, saat kabut laut malam mulai turun menyelimuti permukaan air, sering terdengar suara sayup gending mistis dan bayangan struktur bangunan kuno yang memancarkan pendaran cahaya tipis dari dasar laut yang gelap. Mitos-mitos ini adalah cara alam spiritual kita untuk menjaga memori tentang surga yang hilang. Sebuah sumpah sunyi bahwa para penjaga gaib air kelam akan terus melindungi sisa-sisa kejayaan leluhur dari tangan manusia modern yang serakah. Kini, ribuan tahun setelah peradaban Sundaland tenggelam dalam keheningan abadi bawah laut, daratan Nusantara telah berubah menjadi untayan pulau-pulau indah yang kita tinggali hari ini. Namun, misteri tentang Atlantis Nusantara bukanlah sekadar kisah romantis tentang masa lalu yang megah, melainkan sebuah cermin retak bagi peradaban modern kita saat ini. Sundaland mengajarkan kita kenyataan pahit tentang betapa rapuhnya kemajuan teknologi manusia di hadapan kekuatan dahsyat alam semesta. Jika sebuah peradaban yang begitu agung dan cerdas di masa lalu bisa lenyap tanpa bekas dalam sekejap mata sejarah,
Lalu apa yang menjamin kemegahan kota-kota beton kita hari ini tidak akan mengalami nasib yang sama di masa depan? Ketika video ini berakhir dan layar perlahan menjadi gelap gulita, kami meninggalkan sebuah perenungan mendalam untuk Anda semua. Apakah Anda mempercayai bahwa teori Sundalan ini adalah bukti nyata keberadaan Atlantis di Nusantara? Ataukah semua kecocokan sains ini murni merupakan sebuah kebetulan geologi yang luar biasa? Tuliskan analisis, pandangan, dan teori gila Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama di ruang misteri ini. Jika Anda menyukai penjelajahan misteri sejarah global seperti ini, pastikan untuk menekan tombol like, share, dan subscribe ke saluran Misteri Mundi, agar Anda tidak tertinggal ekspedisi kita berikutnya. Silakan klik video yang muncul di layar Anda untuk terus membuka gerbang rahasia dunia kuno yang belum terpecahkan. Tetaplah waspada di sepanjang perjalanan Anda, dan salam misteri.